Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Istiana akan mengkampanyekan praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada mata pelajaran IPAS kelas 6 sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Hal yang pertama kali akan saya bahas yaitu intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau yang disingkat dengan ZPD atau Zona Perkembangan Proksimal yang dikenalkan oleh Vygotsky merupakan zona atau jarak antara tingkat perkembangan aktual peserta didik untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan, baik bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Dalam ZPD, individu belum sepenuhnya mampu menyelesaikan tugas atau memahami konsep secara mandiri, tetapi mereka dapat mencapainya dengan bantuan. Konsep ini menyoroti pentingnya interaksi sosial dan bimbingan dalam proses pembelajaran. Bantuan yang dapat diterapkan dalam ZPD dapat berupa scaffolding. Kemudian kita akan membahas apa itu scaffolding. Scaffolding merupakan teknik pemberian bimbingan terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong peserta didik agar dapat belajar secara mandiri. Pemberian scaffolding akan dilakukan secara bertahap dan akan dikurangi seiring dengan meningkatnya pengetahuan peserta didik. Terdapat 6 strategi dalam scaffolding yang dapat kita terapkan. Yang pertama, pemberian saran atau masukan. Guru atau fasilitator memberikan masukan spesifik yang relevan dengan tugas atau aktivitas. Yang kedua, yaitu petunjuk. Guru memberikan panduan untuk membantu peserta didik menemukan solusi. Yang ketiga adalah instruksi. Guru memberikan langkah-langkah atau perintah yang jelas terkait apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, yang keempat, pemaparan atau penjelasan. Guru menyampaikan konsep atau informasi secara rinci agar peserta didik dapat memahami materi secara mendalam. Yang kelima, model atau contoh. Guru menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan tugas atau masalah sebagai contoh konkret. Dan yang terakhir, pertanyaan pemantik. Guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran kritis peserta didik. Terdapat 3 panduan dalam penerapan scaffolding. Panduan yang pertama yaitu logika atau sense making. Logika menghubungkan pengetahuan yang lama untuk membuat pemahaman dengan pengetahuan yang baru saja didapat. Yang kedua, manajemen kerja atau proses manajemen. Manajemen kerja memberikan strategi dalam bentuk manajemen waktu dan beban tugas yang dapat dilakukan secara bertahap sehingga membantu proses pembelajaran untuk berkembang. Dan yang terakhir yaitu refleksi atau articulation and reflection. Penguatan dan refleksi menitikberatkan pada proses evaluasi dan refleksi di mana terdapat ruang dalam scaffolding untuk meninjau kembali pencapaian kompetensi. Berikut adalah pembelajaran dan replikasi scaffolding pada ZPD dalam mata pelajaran IPAS kelas 6, topik kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Langkah penerapan scaffolding pada ZPD yang pertama, yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia secara umum diberikan kepada seluruh peserta didik di awal pembelajaran untuk menganalisis tingkat pemahaman mereka. Strategi scaffolding selanjutnya yaitu memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai topik materi yaitu latar belakang dan sejarah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Scaffolding ini masih bersifat umum dan diberikan kepada semua peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu memberikan penugasan yang terdapat instruksi di dalamnya. Strategi scaffolding selanjutnya berupa instruksi atau langkah-langkah yang terdapat pada penugasan LKPD secara berkelompok.
Dalam LKPD, siswa diinstruksikan untuk menganalisis timeline kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Langkah penerapan scaffolding pada ZPD yang keempat sudah mulai diberikan secara khusus. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa yang berada dalam area ZPD mereka. Dalam pengerjaan LKPD, peserta didik yang membutuhkan scaffolding diberikan pertanyaan pemantik untuk membantu mereka berpikir kritis dan mencapai zona potensial mereka. Selanjutnya, selain memberikan pertanyaan pemantik, bagi siswa yang membutuhkan bantuan, guru juga memberikan scaffolding berupa saran atau masukan yang berkaitan dengan penugasan dalam LKPD. Langkah penerapan scaffolding pada ZPD yang terakhir yaitu scaffolding dari teman sejawat. Pengelompokan peserta didik secara heterogen dimaksudkan agar peserta didik dengan kemampuan lebih tinggi dapat memberikan scaffolding kepada teman sejawatnya. Setelah menerapkan beberapa langkah scaffolding dalam ZPD, hasil yang dapat dilihat dari pembelajaran IPAS materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia antara lain, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan LKPD mengenai timeline kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berdasarkan dengan kronologi waktu. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan scaffolding pada ZPD dalam materi IPAS kedatangan bangsa Barat ke Indonesia di kelas 6 cukup efektif dan memberikan hasil yang baik. Demikianlah kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD di jenjang kelas 6 materi IPAS kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Semoga kampanye praktik baik yang saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua dalam menerapkan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.